Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sosial dan salam buat kami Wilause, Bangka Lause dan Dedek Lause. Mungkin kami dari angkatan yang termuda, dari yang memaparkan testimoni. Kami dari KM11 yang baru. Cuman dari sini saya memang pelatih judo, terutama pelatih fisik. Dimana karena latar belakang saya orang kesehatan, maka saya melatih fisik. Selain melatih fisik, juga memberikan penyembuhan apabila ada atlet-atlet kami yang cedera. Biasanya sebelum saya ikut longitudologi, saya setiap kejuaraan, baik itu nasional maupun tingkat provinsi, ya, bahkan saya ke Platnas, itu mesti membawa alat-alat, banyak alat saya. Saya punya alat-alat yang namanya hand massage, terus kemudian terapi yang tidur panas, pijat kursi, sampai untuk pelemasan otot. Semuanya ada. Dan itu kalau masuk di mobil itu saya pakai strada, bak belakang itu penuh dengan alat itu penuh semua. Nah, saya biasanya berangkat sama istri saya, Penny Pantau. Nah, di situ setelah ikut longitudologi, saya bulan Oktober, akhir Oktober. Kemudian kejuaraan Kejurprov Jawa Timur itu awal November. Nah, disitulah awal mulanya. Begitu ada main, saya memberanikan diri, alat saya tinggal di rumah, saya rapikan di lemari, saya berangkat sama istri saya, hanya membawa 2 tangan saya. Kemudian benar, setelah kejuaraan ada di semifinal, atlet saya ada cedera di lutut sebelah kanan. Pas main kena, kemudian lututnya tidak bisa ditekuk. Nah, kalau biasanya saya pasti pakai gun massage, ya, dilemaskan dulu. Setelah itu dia langsung lari, tarik saya, kemudian saya terapi. Karena semifinal ke final itu jaraknya hanya 30 menit. Jaraknya hanya 30 menit, sangat singkat sekali. Kemudian yang saya lakukan, saya terapi dengan C7, kemudian pangkal paha. Setelah itu, setelah merasa cukup, saya yang C7 pindah ke lutut. Begitu lutut kita pegang sama pangkal paha, apa yang terjadi reaksinya? Atlet saya merasakan, Om Kris, kok gerak sendiri lutut saya? Kertek. Tidak apa-apa kayak ini, tidak apa-apa, saya terang. Sudah, biarkan. Lutut itu ternyata dia menarik posisinya yang tidak terposisi tadi, jadi dia balik sendiri. Begitu sudah balik, saya bilang tenangkan, kemudian santai, sudah. Terus saya suruh gerak. Setelah gerak bisa ditetuk, bisa dianu, semuanya bagus, oke. Gerak muter oke, mencoba COE, ya, salah satu teknik, oke. Tangan, terus dia merasakan kenapa setelah lutut ini bagus, tangan saya menjadi besar. Jadi jari-jarinya itu kayak bengkak. Nah, kemudian tidak apa-apa, sudah relax saja, dirasakan aja. Kemudian masuklah ke final. Begitu dipanggil final, dia tenang. Begitu mengambil teknik, bisa banting musuhnya. Ternyata salah satu wasit ini, wasitnya itu hanya ngasih separuh, basari namanya, bukan ipong, basari. Jadi kalau judo harus ipong. Begitu dapat basari, dia noleh ke wasit kok basari, mungkin begitu. Tapi karena pernyataan basari, terus dia lihat musuhnya. Begitu musuhnya ini masih tidur, dia masih duduk. Karena tangannya besar, dia berasa diangkat kuat sekali, langsung dilempar, langsung wasitnya pom gitu. Wah, itu videonya ada dan saya sama
istri saya sangat bangga sekali karena dia nggak yakin dengan teknik itu membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa, sangat besar sekali. Bahkan kalau orang normal pun tidak mampu melakukan itu. Dengan duduk dia bisa ngangkat, orang tidur dibanting gitu langsung, orangnya terlempar jauh, pom. Nah, habis itu dia lari ke saya, kenapa? Tangannya masih merasa besar, dia takut sini kena ke tanganku gitu. Saya nggak pusing gitu. Akhirnya saya bilang sudah tenang, kamu sudah sih. Akhirnya saya spend, saya kipas turun. Akhirnya sudah tenang, sudah om, sudah lumayan bagus sudah. Nah itu setelah saya dapat pembukaan cakra sama di lause, baru dapat bisa ngobati ini. Terus itu agak lama ya. Yang terbaru kemarin habis penguatan cakra, saya kebetulan dapat penguatan cakra hari pertama Senin malam. Kemudian Selasa saya baksos di sini baksos. Begitu pulangnya saya kebetulan bawa sepeda motor NMAX ya, diparkir remote NMAX ini baterainya habis. Kemudian saya kebetulan bersama dengan Sejang Eko yaitu Sejang Eko bilang, wis terapin kan habis penguatan cakra gitu. Terus dia bilang, iya kan. Saya ingat Los Sarjono pernah bilang, mobil saya pernah tak terapi, bisa katanya Los Sarjono. Dan itu saya buktikan, bener enggak ini? Akhirnya saya bilang sama istri saya, sekarang kita bagi tugas. Istri saya suruh sholat, kamu sholat dan berdoa, saya yang terapi sambil nunggu hujan. Sekitar 30 menit, istri sudah selesai sholat, terus saya sudah. Ternyata, alhamdulillah, yang namanya motor NMAX nyala langsung, greng. Habis itu cepat pulang saya. Cepat pulang ganti baterai. Kalau enggak gitu macet lagi nanti. Itu pengalaman saya dan sudah saya buktikan. Itu salah satu tugas dari Los Sarjono, juga sudah saya buktikan bahwa menerapi dengan metodologi tidak hanya barang hidup, barang mati pun ternyata bisa. Asalkan kita kembali lagi fokus, tenang, konsentrasi, saya yakin itu bisa semua. Oke, selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Ya, itu pengalaman